Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya doakan semoga hari ini dan ke depan kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendukung channel ini. Dan mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Video-video yang sudah saya upload bisa menjadi bahan referensi untuk para teman-teman yang baru belajar trading atau teman-teman pemula, dan bermanfaat juga khususnya untuk diri saya pribadi. Untuk kali ini saya ingatkan sekali lagi ya, ketika kita buka market, hal yang sangat ketara, hal yang sangat kita bisa melihat adalah sebuah tren. Yang kedua adalah support resisten levelnya. Jika poin seperti ini support semakin naik, artinya tren itu lagi berjalan menuju sebuah kenaikan. Tapi pada dasarnya tren secara global itu menuju sebuah penurunan. Sebab apa? Resisten di sini, ini resisten, ini support, dan terakhir adalah support ini yang menjadi patokan bahwa support ini, perjalanan tren ke sini itu menembus support sebelumnya. Dan di arah tren kenaikan baru dia itu di area resisten di sebelah sini. Tapi secara globalnya kita bisa melihat bahwa harga itu lagi menuju penurunan yang cukup signifikan dan cukup deras ya. Hal yang ketiga adalah informasi daripada candle atau harga itu sendiri, baik di awal periode, terus di candle-candle sebelumnya. Setidaknya 1-2 periode kita harus bisa mengetahui ya. Banyak ya teman-teman yang bertanya, terutama Bang, jelasin sih open posisi 1 menit, open posisi 2 menit sampai 5 menit lah. Kalau untuk open posisi itu pertama tergantung jam terbang, artinya pengalaman kita ya. Seberapa kuat bahwa informasi-informasi yang dilahirkan, terus dukungan-dukungan itu sejalan enggak dengan trennya. Kalau semua sejalan, contohnya informasi ke atas, terus konfirmasinya juga dari lahir sebuah supportnya kuat ya, itu bisa menjadikan sebuah harga itu naik cukup tinggi ya, Nah, kalau untuk open posisi yang saya sarankan itu ya di atas 1 menit lah. Asah jam terbang kalian, jam terbang kita semua, asah dan biasakan open posisi itu di atas 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit itu maksimal lah ya. Karena apa? Open posisi 1 menit itu akan merusak psikologis secara cepat ya. Karena apa? Kita nggak tahu harga itu akan dibatalkan ya atau akan diteruskan, kita kan tidak tahu. Jadi asah terus open posisi saat di atas 1 menit. Kalau open posisi 1 menit itu yang sudah bisa menguasai bagaimana harga ke depan itu kuat atau tidaknya ya. Seperti itu. Jadi maaf sekali ya yang untuk request tentang open posisi 1-5 menit itu saya tidak menyarankan 1 menit. Tapi kalau untuk 1 menit itu gunakan biasanya untuk momen reversal. Kalau 2-3 menit hingga lebih itu biasanya digunakan untuk momen FTT ya. Untuk video kali ini tetap polanya itu saya mengedepankan FTT momen ya. Karena FTT momen itu sudah saya katakan berkali-kali itu sangat mudah dipahami untuk bagi para teman-teman pemula ya. Kita tidak usah, ketika kita belum menguasai suatu materi yang lebih dalam agak sulit, itu kita tidak usah memaksakan diri. Cukup kita belajar dulu aja supaya sampai kita itu bisa menguasainya. Tapi kalau untuk FTT itu lebih mudah untuk kita pelajari. Kenapa kita itu tidak bisa untuk konsisten dalam profit? Karena sifat rakus kita, mungkin emosi kita ya yang menyebabkan. Saya yakin semua teman-teman
ketika deposit contohnya 200.000 itu pernah mengalami menjadi 220.000, artinya profit 20.000, 30.000 itu pernah pasti. Tapi semakin lama teman-teman itu diteruskan tradingnya, akhirnya ya loss kembali bahkan sampai habis ya, sampai habis. Itu saya yakin teman-teman pemula itu banyak seperti itu, karena belum bisa untuk menstabilkan suatu psikologis, emosi, money management itu belum bisa untuk ditata ya. Jadi itu yang menyebabkan teman-teman itu tidak bisa mempertahankan profit itu sampai menjadi withdraw ya. Tuh. Makanya di video kali ini ya cukup kita momen FTT aja, saya rasa itu sudah cukup ya. Saya rasa sudah cukup untuk menghantarkan level kita untuk mencari apa? Mencari profit. Ya. Seperti halnya di sini saya melihat ya, tren lagi dalam menuju kenaikan. Memang ini support ditembus. Kenaikan itu kemungkinan nggak akan lama lagi dia akan turun ya. Karena level supportnya itu sudah pernah tertembus. Ya. Tapi di sini saya open posisi buy sebab apa? Di sini lahir sebuah support, dia perintahnya kenaikan. Dan secara tren dari sini dia menuju sebuah kenaikan, ini resisten tertembus. Ya, momen FTT yang saya gunakan. Kalau untuk menjadi sebuah keyakinan pendukung meyakinkan kita lihat di time frame yang lebih besarnya. Itu lagi membuat pola apa? Ini kan tren lebih besarnya lagi turun ya. Ini resisten, ini support, perintahnya kenaikan. Artinya perintah daripada resisten ini dibatalkan oleh candle hijau ini ketika dia membentuk candle hijau melebihi daripada level resistennya. Ya, bisa difahami ya teman-teman. Ya, ini level resistennya nih ya. Perintahnya penurunan. Ini lahir sebuah support. Ya, pas di area support sebelumnya. Nah, kalau ini menjadi candle hijau bisa menembus resisten ini, artinya candle hijau ini membatalkan perintah daripada resisten. Ya. Kalau sudah kayak gitu ya kita tinggal cari aja di 1 menit itu lahir apa? Lahir support untuk melanjutkan momen FTT kembali. Perlu diingat ya teman-teman bahwa ketika kita analisa di time frame 1 menit, harga sebetulnya di 5 menit itu diawali daripada candle ini, candle nomor 2. Di menit 3, di menit 6 atau menit 11 atau menit 1, ya. Disinilah candle itu mulai berjalan. Di candle ini, candle itu mulai berjalan naik. Ini penutupannya di sini, tetap penutupannya di sini. Begitupun candle seperti di sini. Dia dimulai daripada sini sampai turun ke bawah. Ya. Artinya lahirnya candle hijau ini tidak mempengaruhi keadaan di time frame 5 menit. Wujud candle merah itu candle hijau itu tidak ada. Ya, di time frame-nya 5 menit. Wujudnya candle merah ya. Nih. Wujudnya candle ini. Artinya wujud candle merah itu tidak ada. Wujud candle hijau tidak ada, maaf ya. Wujud candle hijaunya tidak ada. Yang ada wujud candle merah. Ya, dia dari sini dia turun, di sini membentuk candle hijau. Tapi ini tidak wujud, candle hijau ini tidak wujud di time frame 5 menitnya. Ya, tidak wujud. Bisa dipahami ya, teman-teman. Nah, di tren lagi naik, ini support, tapi membawa informasi apa? Penurunan semua. Di time frame 5 menitnya resisten sudah tertembus. Tuh ya. Resisten sudah tertembus, membuat support baru. Artinya yang kita butuhkan di time frame 1 menit apa? Jawaban daripada informasi-informasi ini. Penurunan. Ketika di sini lahir candle merah, lahir lagi candle hijau, ya sudah kita FTT lagi. Ya, FTT lagi. Tapi informasi-informasi ini minta turun itu akan dijalankan. Ya, akan dijalankan. Kalau sudah kayak gini kita jangan terfokus untuk open posisi buy dulu. Kita tunggu. Kalau membentuk sebuah resisten, lahir candle merah, terus terbentuk lagi candle hijau, menembus resisten, baru kita eksekusi buy. Ya, paham ya teman-teman? Jadi itu, kenali pola di 5 menit, candle di 5 menit. Di 1 menit itu bagaimana keadaannya? Seperti halnya di sini. Pembukaan harga di sini, pembukaan di sini. Bentar ya.
Seperti halnya di sini, pembukaan harga dimulai daripada sini. Dia turun, terus dia naik sampai level sini. Ya. Artinya candle merah ini itu tidak wujud di 5 menit. Ini dia turun, terus dia ditolak lagi naik. Di sini dia turun lagi, ditolak lagi naik. Artinya di 5 menit dia menghasilkan candle hijau kayak gini. Ya. Sumbunya panjang bawah. Di jam 07.30. 07.30. Ini candlenya, ya. Polanya seperti itu teman-teman ya. Analisalah 1 menit, 5 menit itu analisalah. Untuk apa? Memudahkan kita. Nah, kalau sudah seperti ini apa? Ya tunggu dia ngebreak resisten, baru kita eksekusi buy lagi, ya. Baru kita eksekusi buy lagi. Paham ya teman-teman? Jadi polanya seperti itu teman-teman ya. Kita harus paham. Di 1 menit itu terbentuk candle seperti ini. Di menit 3 atau 4. Nah, di 5 menitnya itu bagaimana nantinya sampai akhir periode. Paham ya? Bisa dimengerti ya teman-teman? Nah, di sini lahir resisten. Ya. Kita kenali polanya. Sampai apa? Sampai akhir periode. Ya, sampai akhir periode dengan perbandingan apa? Di time frame 5 menit sampai 1 menit. Sama di time frame 1 menit. Di 5 menit menjadi apa? Di 1 menit itu bagaimana gitu loh. Ya. Bisa dimengerti dan dipahami ya teman-teman. Ini informasi penurunan semua nih. Makanya saya bilang ini akan dijalankan. Informasi-informasi ini. Ya. Polanya seperti itu ya untuk kita membaca suatu market ya. Tren global 1 menit itu sedang menuju apa? Sedang menuju penurunan. Ya, sedang menuju penurunan. Jadi kita harus bisa totalitas ya untuk apa? Untuk membaca suatu harga. Ya, untuk membaca suatu harga. Kita benar-benar harus totalitas. Ini dia akan turun kemungkinan saya ngambil sampai sinilah ya. Kenapa bang? Kok ngambil sampai jauh gitu? Karena ini resisten. Candle hijau ini tidak bisa menembus resisten. Ya, ini sebuah permintaan sumbu itu. Penawaran di bawah, artinya penawaran seller. Dan ketika menjadi candle buyer, dia tidak mampu apa? Tidak mampu menembus resisten. Makanya saya yakin harga di sini dia akan naik, akan turun ya, akan turun. Kita lihat time frame 5 menitnya bagaimana. Nah, time frame 5 menitnya ternyata apakah ini akan menjadi candle merah? Ya, dia di bawah di area apa? Di area resisten. Ya. Pas banget dia ada sebuah penolakan di area apa? Di area resisten. Menjadi candle doji tuh, ya ya. Pas banget di area resisten. Ya, menjadi candle doji. Shiba doji kalau nggak naik, ya dia turun. Ya, ini konfirmasinya yang akan menjalankan. Bisa dimengerti dan dipahami ya teman-teman. Jadi polanya sederhana itulah ya untuk mengenali 1 menit dan 5 menitnya. Yang jelas tren, informasi harga, SNR itu memang sangat-sangat diperhatikan lah ya. Sangat-sangat diperhatikan. Kalau teman-teman yang selalu menganalisa awal periode, ini awal periode mintanya apa? Penurunan. Di sini jalankan nih penurunannya, membuat resisten. Langsung dia turun, ya. Langsung dia turun. Kalau ini menjadi candle hijau, menembus ini, ya kita jangan langsung berpikir kita akan sell lagi. Artinya perintah ini kalau sampai ditembus itu berarti apa? Dibatalkan, apalagi sampai menembus ini. Ini tim pembatalan harganya. Ya. Polanya seperti itu teman-teman. Kita harus memang benar-benar jeli dan harus kita pahami lah. Ya. Tapi kalau di sini nanti akan menjadi candle merah kembali menembus ini, ya udah momen FTT lagi kita hajar.
ya. Untuk teman-teman pemula pokoknya fokus momen FTT, entah uptrend entah downtrend, fokus. Kalau lahir-lahir kendala seperti ini kita tunggu dulu, jangan langsung kita ambil posisi ya, jangan kita entry, tunggu dulu sampai ini terbreak ataupun ini terbreak. Kalau ini terbreak ya ini kan lagi naik. Nah, menjadi kendala apa ini? Kendala Marubozu ya. Ini di awal biasanya sebuah kekuatan. Kendala Marubozu seperti itu menghantarkan level harga untuk naik. Tapi dia belum nge-close ini resisten. Ya tunggu dulu karena belum ada ciri-ciri bahwa harga itu akan diteruskan. Nah, kalau sudah terclose seperti ini, ya udah kita fokusnya ke atas. Ya. Tuh. Jadi polanya seperti itu ya, teman-teman. Polanya seperti itu. Nah, ya, tuh. Polanya ke atas tuh. Artinya doji di 5 menit itu terkonfirmasi untuk apa? Untuk kenaikan. Ini lagi membentuk apa? Candle hijau. Ya. Lagi membentuk candle hijau. Ini kayaknya yang bawah ini memang loss ya, yang bawah ini loss kayaknya ya. Informasinya ke bawah. Candle ini yang saya bilang ketika di awal-awal itu akan membentuk apa? Membentuk suatu kekuatan. Bang, kalau ini kok dia balik lagi menjadi candle merah, kita kan semakin bingung. Ini resisten. Nah, terus di sini itu informasinya ke bawah. Itu bagaimana, Bang? Ini akan menjadi resisten yang kuat, ya. Akan menjadi resisten yang kuat. Kalau ini sampai menjadi candle merah, dia melebihi daripada body candle hijau. Nah, seperti ini. Itu berarti bagus ya untuk kita itu menganalisa lagi. Tunggu sampai dia nge-close ini dulu, jangan langsung open posisi buy walaupun ini sudah tertembus. Kalau sampai yakin ya silahkan diambil untuk open posisi buy. Karena apa? Dukungan suatu apa? Suatu support. Ya. Kalau ini balik lagi menjadi candle merah, berhenti di area support, ya udah berarti menjadi apa? Menjadi momen sideways nantinya, ya. Polanya seperti itu. Kalau secara teoritis bahwa harga ini sudah resistennya sudah tertembus dan harusnya kita itu berani untuk open posisi buy kan. Tapi di 5 menitnya coba lihat. Nah, di sini ada apa? Area resisten. Ya. Area resisten. Dia akan mengejar resisten yang tertinggi. Nah, kita ambil 3 menitnya ya, 3 menitnya. Aduh, pas banget di resisten ya. Nah, itu pas banget di resisten. Tidak berani, saya tidak berani untuk mengambil itu. Tapi secara pola trennya dia memang lagi menuju kenaikan ya. Lagi menuju kenaikan. Kita sabar aja untuk menganalisa sampai memang benar-benar mendapatkan apa? Mendapatkan konfirmasi yang memang benar-benar kuat ya. Sampai mendapatkan konfirmasi yang benar-benar kuat. Paham ya teman-teman? Kalau konfirmasinya itu tidak kuat ya jangan diambil. Ya, jangan diambil. Nah, kan di reject lagi kan? Itu yang saya bilang tadi. Apa ini? Ini tidak bisa nge-close ya, tidak bisa nge-close. Makanya dia berbalik lagi arah. Nah, kan kalau kayak gini ini bukti rejeksi ya, bukti rejeksi. Coba saya akan open posisi sell selama 2 menit. Memanfaatkan apa, Bang? Itu bukti rejeksi harga. Ya, bukti rejeksi harga. Ketika kita tarik ke sana, itu di area apa? Di area resisten. Ini resistennya. Ya. Resistennya itu. Makanya saya berani apa? Berani mengambil open posisi. Dia akan menjalankan rejeksi.
ya, akan menjalankan rejeksi. Yang dia cari mungkin ini, ya. Ketika dia bisa menembus ini, ya udah, kita berarti follow the trend untuk reversal, ya. Ini kan ciri-ciri adanya rejeksi, yaitu reversal, ya. Mencari pembalikan arah, ya, pembalikan arah harga. Yang tadinya naik, dia turun. Paham ya teman-teman? Pokoknya pahami aja pola 1 menit sampai 1 periode ini di 5 menit itu menjadi pola seperti apa. Kita bisa menggambarnya. Seperti halnya di sini. Ini turun terus dia naik. Terus dia itu close di sini. Berarti membentuk candle hijau, sumbunya panjang bawah. Ya, sumbunya panjang bawah. Paham ya? Jadi seperti itulah polanya, ya. Kita harus bisa membayangkan 1 menit dalam 1 periode itu membentuk seperti ini, di 5 menit membentuk seperti apa. Kita harus bisa membayangkan, ya. Nah, 2 menit dapat, ya. Nah, ini apa? Ini support, ini tertembus. Bisa kita follow the trend ke sini, kan bisa, ya. Tapi dia berhenti di area apa? Ini ada area perdebatan sebentar, ya. Jadi yang saya katakan kemungkinan di sini akan menjadi market apa? Market sideways, perdebatan harga dulu. Kalau kita garis seperti ini, marketnya datar, ya, datar. Tapi secara tren ini tren kenaikan. Karena apa? Ini support, tidak bisa tertembus, ya. Bisa dimengerti ya teman-teman. Yaitu jadi polanya seperti itu. Intinya saya sarankan kepada teman-teman itu, ya, tetap fokus follow the trend, ya. Dengan keadaan seperti ini, support-supportnya tidak saling menembus, ya udah open posisi buy. Ya, kalau sudah nge-close resisten, ya, sudah nge-close resisten. Tapi kalau belum nge-close, ya jangan. Kalau belum sampai menembus resisten, ya jangan. Nah, terbentuk support kan, saya akan open posisi di sini 3 menit. Dia akan mencari ini, ya, Kenapa Bang open posisi 3 menit? Itu yang saya level supportnya ini kan tidak bisa menembus, ya, membentuk apa? Tangga. Ini level resisten, kemungkinan di sini akan ditembus. Ini penawaran yang pernah dia buat. Di satu sisi lain itu rejeksi, di satu sisi lain itu penawaran, ya, akan dibuat. Paham ya teman-teman? Nah, ketika ini menjadi candle seperti ini, di 5 menit kita harus bisa menggambarkan opennya di sini, di candle merah itu dia turun sampai di level sini, terus dinaik, ya. Kalau dia akan close di sini di harga ini, artinya akan membentuk sebuah candle hijau di 5 menitnya. Sumbu itu dimulai daripada mana? Dimulai daripada sini, daripada ini nih. Berarti body di 5 menit itu dimulai daripada sini sampai dia habis di sini. Nah, artinya candle hijau sumbunya panjang bawah, atas nggak ada sumbu di 5 menitnya. Kita lihat di 5 menitnya tuh, ya, tidak ada sumbu, ya, atasnya nih. Paham ya teman-teman? Jadi itu polanya seperti itu. Di 5 menit pun ini support, ya. Ini coba kita refresh dulu. Binomo memang selalu seperti ini, ya. Tuh, ya, support. Dia akan mencari ini, kan? Dan kita juga harus bisa menganalisa ketika resisten ataupun support di 1 menit, apakah itu benar-benar support atau resisten. Seperti ini, ya, ini support, ya. Tapi ini di 1 menit, di 5 menit ini adalah sumbu, ya, wujud sumbu, ya. Ini pun wujud sumbu, ini support, ini pun wujud sumbu. Kalau ini wujud body, ya, ini wujud body, ya, di 0735. 0735 itu support wujud body. 0735. Ntar tadi mana? 0735. Dia turun, naik, turun. Di sini support 0735, 0740.
Nah ini ya, ini wujud body, kan wujud body nih supportnya ya. Jadi polanya seperti itu teman-teman ya. Kita harus bisa support di 1 menitnya itu, di 5 menit itu wujud body atau wujud sumbu ya, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, ini permintaan ini sudah ditunaikan ya. Nah, oke ya, paham ya. Jadi kita harus bisa 5 menit, 1 menit itu membentuk candle seperti apa. Intinya 1 menit itu diawali di sini, itu 5 menit itu diawali di menit ke-1 atau menit ke-6 ya. Kalau ke-11 ya ke-16 seperti itu. Ya. Artinya di sini 46 ini awal permulaan 5 menit. Close-nya di sini ya. Penutupannya di sini. Ini mulainya di sini, keluarnya di sini ya. Paham ya teman-teman? Jadi bisa mendrawing lah, bisa menggambar sendiri lah ya teman-teman, bisa dipraktekkan di market. Jadi kita bisa tahu dengan keadaan support-support ini levelnya semakin naik, bahwa harga itu lagi menuju apa? Menuju uptrend. Perlahan-lahan dia naik. Tapi memang di sini membentuk apa? Perdebatan. Di sini pun nanti akan sama juga perdebatan. Terus dia naik lagi. Ada candle yang menaikkan level harga, ya. Oke. Cukup sekian video dari saya ya, cukup di sini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman. Intinya saya pesan kepada teman-teman pemula ya, FTT gunakanlah sebaik mungkin karena FTT itu lebih mudah untuk mencari profit. Kalau kita belum bisa menguasai materi yang memang levelnya tinggi ataupun yang susah, ya kita jangan dipaksakan. Nanti kita akan bingung sendiri ketika kita masuk market ya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.